Bella NIM 084. Perkenalkan, nama saya Anissa NIM 087. Perkenalkan, nama saya Belinda Savana Putri dengan NIM 086. Baik, sebelum saya menjelaskan tentang bagian-bagian dari tengkorak kepala janin, perlu diketahui terlebih dahulu bahwasannya kepala janin ini merupakan bagian yang terbesar dan terpenting dalam proses persalinan, karena bagian ini digunakan untuk menentukan perbandingan antara besarnya kepala janin dan luasnya panggul. Jadi apabila kepala janin ini dapat melewati jalan lahir, maka dapat dipastikan bagian-bagian yang lainnya ini dapat melewati juga secara mudah. Bagian muka terdiri dari tulang hidung, os nasal, tulang pipi yaitu os zygomatikum 2 buah, tulang rahang atas disebut os maxilla, dan tulang rahang bawah disebut os mandibula. Baik, selanjutnya adalah bagian tengkorak. Jadi bagian tengkorak ini tersusun atas. Yang pertama yaitu tulang dahi atau disebut dengan os frontalis terdiri dari 2 buah. Kemudian tulang ubun-ubun yang disebut dengan os parietal 2 buah. Dan yang ketiga yaitu tulang pelipis atau disebut dengan os temporalis yaitu 2 buah. Dan yang terakhir yaitu tulang belakang kepala yang disebut dengan os occipital. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang sutura, ubun-ubun besar, dan ubun-ubun kecil. Yang pertama, sutura. Sutura adalah suatu jaringan yang kuat, fleksibel, dan menyatukan tulang kranial. Adanya sutura memungkinkan terjadinya pergeseran tulang tengkorak janin pada saat persalinan berlangsung. Terdapat 4 sutura pada bagian kepala, yaitu yang pertama, sutura frontalis. Sutura frontalis terletak di antara os frontalis kanan dan os frontalis kiri. Di sini. Yang kedua, sutura koronaria. Sutura koronaria terletak di antara os frontalis dan os parietal. Letaknya di sini. Lalu yang ketiga, sutura sagittalis. Sutura sagittalis terletak di antara kedua os parietal. Dan yang terakhir, sutura lamboidea yang letaknya ada di sini. Sutura lamboidea terletak di antara os parietal dan os occipitalis. Yang selanjutnya, ubun-ubun besar atau fontanella mayor. Fontanella mayor disebut juga dengan fontanel anterior. Fontanel ini berbentuk segi empat dan umumnya akan tertutup oleh selaput saat bayi berusia 18 bulan. Fontanella mayor terdapat pada pertemuan antara 4 sutura, yaitu sutura frontalis, sutura koronaria, dan sutura sagittalis. Terletak di sini. Bentuknya menyerupai kepala panah, sudut depan yang runcing menunjuk ke bagian muka janin, sedangkan sudut belakang bentuknya tumpul. Dan yang selanjutnya adalah ubun-ubun kecil atau fontanella minor. Fontanella minor disebut juga dengan fontanel posterior. Fontanel ini berbentuk segitiga dan ukurannya lebih kecil dari fontanella mayor. Pada umumnya, fontanella minor baru akan tertutup dan terbentuk sempurna saat bayi berusia 6-8 minggu. Fontanella minor terdapat pada pertemuan antara 3 sutura, yaitu sutura lamboidea dan sutura sagittalis. Jadi letaknya ada di sini. Perlu diketahui bahwa ubun-ubun dan sela-sela yang ada pada kepala janin baru akan tertutup seluruhnya saat anak berusia 1,5 sampai 2 tahun. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai ukuran kepala bayi yang dimulai dari ukuran muka belakang. Berikut adalah penjelasannya. Ukuran muka belakang yang pertama adalah suboccipitobregmatic dimension. Ukuran ini diukur dari foramen magnum ke ubun-ubun besar. Ukuran ini memiliki panjang 9,5 cm. Ukuran ini adalah ukuran muka belakang yang terkecil. Ukuran ini melalui jalan lahir kalau kepala anak sangat menekur atau hiperfleksi pada letak belakang kepala. Yang kedua adalah occipitofrontal dimension. Ukuran ini diukur dari foramen magnum ke pangkal hidung. Ukuran ini memiliki panjang 11,5 cm. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak belakang kepala dengan fleksi yang sedang. Selanjutnya yang ketiga adalah occipitomental dimension. Ukuran ini memiliki panjang 12 cm yang diukur dari pangkal hidung ke titik yang terjauh pada belakang kepala. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak puncak kepala.
Baik, selanjutnya di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Farah mengenai anatomi dan ukuran tengkorak janin. Selanjutnya yaitu mento occipitalis, memiliki panjang 13,5 cm. Ukuran ini diukur dari dagu ke titik yang jauh pada belakang kepala. Ukuran ini adalah ukuran terbesar dan melalui jalan lahir pada letak dahi. Selanjutnya yaitu submento pragmatica, memiliki panjang 9,5 cm. Ukuran ini diukur dari bawah dagu ke ubun-ubun besar. Ukuran ini melalui jalan lahir pada letak muka. Di sini saya akan menjelaskan 3 ukuran ditentukan dari pintu atas panggung. Saya akan menjelaskan ukuran melintang. Yang pertama, diameter biparietalis, yaitu ukuran yang terbesar antara kedua os parietal sekitar 9 cm dari sini sampai ke sini. Kedua, diameter bitemporalis, yaitu jarak yang terbesar antara sutura koronaria kanan dan kiri sekitar 8 cm dari sini sampai ke sini. Yang selanjutnya adalah ukuran lingkaran. Pertama, suboccipito-pragmatica, yaitu lingkaran kecil kepala berukuran 32 cm, yaitu ukurannya mulai tungkak belakang kepala sampai pragmatica puncak kepala. Kedua, fronto-occipitalis, yaitu lingkar sedang kepala untuk ukuran dari depan kepala fronto ke belakang kepala occipitalis, ukurannya 34 cm. Selanjutnya yaitu mento-occipitalis, lingkaran besar kepala berukuran 35 cm dari belakang kepala sampai ke dagu. Sekian dari kelompok